Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebuah waktu khusus di awal hari untuk menenangkan hati, mendengarkan suara Tuhan, dan menghidupkan kembali pengharapan kita di tengah banyaknya goncangan hidup. Hari ini kita memasuki hari Jumat, dan saya percaya kasih Tuhan masih baru setiap pagi. Apapun keadaan saudara, entah menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi cuaca buruk, menghadapi kelelahan dalam pelayanan, pergumulan dalam keluarga, atau badai emosi, Tuhan hadir menyapa saudara dan saya. Tema kita pagi ini sangat kuat dan penuh pengharapan. Ketika terang masuk, kegelapan mundur. Saudara mungkin merasa sedang berjalan dalam kabut ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan berkata, kegelapan tidak pernah menang ketika terang hadir. Hari ini kita akan belajar bagaimana terang Kristus bekerja di dalam hidup kita, bukan hanya secara rohani, tetapi juga nyata dalam keseharian kita. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan mari masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami datang menghadap Engkau. Terima kasih untuk nafas hidup, perlindungan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Buat hati kami peka mendengarkan firman-Mu, lembutkan bahagian yang keras, kuatkan bahagian yang lemah, dan nyalakan kembali terang-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar ayat Natal. Ini adalah suatu deklarasi kekal bahwa kekuatan terang selalu lebih besar dari kegelapan apapun. Saudara, mari kita masuk lebih dalam, perlahan namun kuat, agar firman itu meresap ke dalam roh dan jiwa kita. Yang pertama, kegelapan itu nyata, tapi tidak berkuasa. Alkitab tidak menutup-nutupi realita. Ada kegelapan moral, ada kegelapan batin, ada kegelapan ekonomi, ada kegelapan keluarga, ada kegelapan pikiran, bahkan kegelapan bangsa. Dalam bulan-bulan terakhir banyak dari kita melihat bencana alam terjadi di berbagai daerah. Tekanan ekonomi yang berat, ketidakpastian musim, kelelahan batin menghadapi keadaan. Saudara, kegelapan itu nyata, tetapi tidak absolut. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ketika Tuhan menjadi terang, rasa takut kehilangan cengkramannya. Kegelapan ada tetapi tidak menemukan akhir cerita kita. Yang kedua, terang Kristus selalu bergerak mendekat, bukan menjauh. Natal adalah bukti bahwa terang turun ke dunia, bukan menunggu dunia menjadi terang dulu. Yesaya 9 ayat 1 dan 2 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat atasnya terang telah bersinar. Bukan akan, tetapi sudah. Artinya Kristus datang ke tempat tergelap untuk membawa harapan. Saudara tidak perlu keluar dari kegelapan dulu agar Tuhan bekerja. Tuhanlah yang masuk ke dalamnya. Yang ketiga, terang Kristus mengusir kebingungan batin. Banyak orang berkata, saya bingung harus bagaimana. Pikiran saya gelap, perasaan saya tidak karuan. Terang Kristus tidak hanya soal keselamatan kekal, tetapi juga menenangkan pikiran, memberi arah, membuat keputusan lebih jelas, dan menguatkan hati yang goyah. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, perhatikan, bukan hanya terang rohani, tetapi terang hidup, terang untuk hidup hari demi hari, termasuk keputusan praktis. Yang keempat, ketika terang masuk, iblis kehilangan cengkeraman. Kegelapan selalu berusaha membuat kita percaya bahwa kamu tidak bisa berubah. Situasi itu mustahil. Tidak ada lagi harapan. Tahun depan pasti lebih berat. Itu adalah suara kegelapan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terang Kristus bukan sekedar gagasan. Ia adalah kuasa yang membuat belenggu dipatahkan, ketakutan hancur, tipu daya iblis dibungkam, dan jiwa yang letih dipulihkan. Yang kelima, saudara, bagaimana terang masuk ke dalam hidup kita? Yang pertama, terang masuk lewat firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang. Setiap kali saudara membuka Alkitab, pintu terang terbuka. Yang kedua, terang masuk lewat doa yang jujur. Doa tidak selalu harus panjang. Kadang cukup berkata, Tuhan, saya bingung, datanglah menerangi saya. Tuhan tidak pernah menolak hati yang jujur. Yang ketiga, terang masuk lewat ketaatan kecil sehari-hari. Tidak perlu menunggu mujizat besar. Lakukan satu langkah benar setiap hari, dan terang itu makin kuat. Yang keempat, terang masuk lewat mengingat karya Kristus di kayu salib. Dia sudah menang, dan kemenangannya menerangi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar, di mana saja saudara mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita melakukan 3 hal sederhana di pagi hari ini. Yang pertama, deklarasikan Yohanes 1 ayat 5 3 kali. Yang kedua, lakukan satu tindakan kebaikan kepada satu orang. Dan yang ketiga, ambil waktu 5 menit untuk merenungkan terang Kristus, bukan kegelapan situasi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam. Engkau yang memberi perlindungan dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang kehilangan harta, kehilangan rumah, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan bangkitkan kembali semangat mereka. Kami juga berdoa bagi perekonomian bangsa kami. Di tengah banyaknya pengangguran, tekanan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian global,
Kami percaya Engkau sanggup membuka pintu-pintu baru bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia agar tetap menjadi terang dan tidak padam di tengah dunia yang gelap. Kami juga berdoa untuk para gembala, pelayan Tuhan, dan para pemimpin rohani agar mereka tetap kuat, tidak menyerah, dan tetap berpegang pada panggilan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak muda agar Engkau menjaga langkah mereka, menjauhkan dari pergaulan jahat, menjauhkan dari mental yang lemah, menarik mereka kembali kepada terang Kristus. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mendengarkan program ini. Engkau yang melihat air mata, berjaga di tengah pergumulan yang tidak terlihat manusia. Tuhan, masuklah dengan terang-Mu ke dalam kelelahan kami, ke dalam kekacauan kami, ke dalam ketakutan kami, bahkan ke dalam dosa-dosa kami. Biarlah terang-Mu memulihkan, menyembuhkan, dan membangkitkan kami. Kami percaya ketika terang-Mu masuk, kegelapan mundur. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidupmu hari ini. Kiranya terang Kristus menerangi langkahmu, menguatkan hatimu, dan mematahkan setiap kegelapan yang mencoba menguasai hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.